Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pelajaran kita tentang rangkaian arus searah. Pada hari ini yang pertama kita bahas adalah diagram fasor masing-masing rangkaian. Kita perhatikan gambarnya. Ini adalah grafik dari rangkaian resistor atau hambatan, di mana fase dari tegangan dan kuat arusnya adalah satu fase sama fasenya. Kalau dibuat diagram fasornya seperti ini, ini IR-nya yang hijau, ini VR-nya tegangannya yang biru. Kemudian kalau kita lihat grafik sinusoidal dari induktor, di mana tegangan mendahului dari kuat arusnya, karena sesuai dengan fungsi induktor adalah menghambat arus listrik. Jadi arus listriknya terlambat dibanding tegangannya, sehingga diagram fasornya seperti ini. Ini IL-nya, karena induktor simbolnya L, berarti ke atas adalah VL-nya, tegangan induktornya. Nah, untuk grafik sinusoidal pada rangkaian kapasitornya seperti ini, berarti di sini tegangannya terlambat dari kuat arusnya. Kenapa? Karena sesuai dengan fungsi kapasitor adalah menyimpan muatan. Jadi muatannya tersimpan terlebih dahulu, arusnya tetap berjalan, sehingga tegangannya terlambat dari kuat arusnya. Ini IC-nya, kuat arus kapasitornya. Ini VC-nya, ya. Nah, kemudian kalau seandainya dirangkai berdua, rangkaian RL misalnya, ini RL, maka diagram fasornya seperti ini jadinya. Kita posisikan VR-nya, ya, ini VR-nya horizontal, kemudian ini VL-nya vertikal, ya, jadi seperti ini untuk rangkaian RL. Untuk rangkaian RC, hambatan dan kapasitor, kita lihat menjadi seperti ini diagram fasornya. Ini VL-nya horizontal, kemudian ini VC-nya, ya, vertikal ke bawah. Kemudian kalau kita lihat rangkaian bertiga RLC, maka kita gabungkan jadi seperti ini. VR-nya horizontal, ini VL-nya, VL-nya vertikal ke atas, ini VL, kemudian VC-nya vertikal ke bawah, ini VC, ya. Nah, inilah gambar dasar dari diagram fasor masing-masing rangkaian. Nanti bisa kita kembangkan untuk menghitung besaran-besaran lainnya. Yang jelas, ini rangkaian RL, ini RC, dan ini RLC, ya. Berikutnya
kita lihat sifat rangkaiannya. Sekarang rangkaian RL-nya, hambatan dan induktor. Ini gambarnya seperti ini. Ini simbol hambatan R, ya. Ini simbol induktor, hambatannya namanya XL. Sehingga ingat, berlaku juga hukum Newton. Untuk mencari tegangan VR adalah I kali R, VIR ini ya. Untuk tegangan induktor VL, I dikalikan hambatannya, hambatan induktor namanya XL, berarti I dikalikan dengan XL. Dimana pada pelajaran yang lalu XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Nah, kita sudah lihat diagram fasornya ini. Nah, kalian kita lihat VR-nya horizontal, ini VR-nya, VL-nya vertikal ke atas, ini VL-nya. Sehingga tegangan totalnya menjadi V sama dengan akar VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Sekarang hambatan totalnya atau disebut dengan Z impedansinya, kita lihat fasornya juga sama, R-nya horizontal, berarti XL-nya vertikal ke atas. Sehingga Z-nya ini. Nah, ini Z-nya, hambatan totalnya, hambatan total dari rangkaian ini, ya, R dan L. Sekarang kita lihat berapa Z-nya. Z-nya berarti akar dari kuadrat R dan kuadrat XL-nya. Sehingga berapa besar sudut tetanya di sini? Kita pakai tangen. Tangen theta adalah VL dibagi VR, ya. Berarti tangen kan Y per X, ya. Y-nya adalah VL, X-nya adalah VR, ya. Ini VL-nya, ini VR-nya. Jadi VL per VR. Kalau pada hambatannya ini XL-nya, Y-nya, X adalah R, berarti XL per R. Demikian juga untuk rangkaian RC, kita lihat, ya, seperti ini rangkaiannya. Maka sama tetap I VR I kali R, V ini VC, ya, VC I kali XC. Sehingga kita lihat yang membedakan adalah VC ini vertikal ke bawah, sehingga nanti tangannya menjadi tangen 360 min theta. Kita lihat V-nya adalah VV totalnya VR kuadrat ditambah dengan VC kuadrat di akar. Nah, kalau Z-nya, Z itu adalah hambatan total rangkaiannya, ya. Kita lihat yang horizontalnya adalah R, yang vertikal ke bawah adalah XC. Maka Z-nya adalah ini. Z sama dengan R kuadrat ditambah XC kuadrat diakarkan. Berarti tetanya ini, tangen theta adalah VC dibagi dengan VR atau XC dibagi dengan R-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau dirangkai bertiga, rangkaian RLC namanya, RLC, ya. Rangkaian RLC kita lihat. Nah, jadi seperti ini, VL itu vertikal ke atas, VC vertikal ke bawah. Jika VL lebih besar dari VC, maka nanti akan rumusnya seperti ini dia. V totalnya VR berarti kan VL dikurang VC-nya ke atas hasilnya, ya. VR kuadrat ditambah dengan VL dikurang VC kuadrat diakarkan. Demikian juga dengan hambatan totalnya atau Z-nya. Kita lihat diagram fasornya. Ini R-nya yang horizontal, ini XC yang vertikal ke bawah, ini XL yang vertikal ke atas. Kalau XL-nya lebih besar dari XC, maka
hasil pengurangannya menjadi ke atas. Ini adalah XL dikurang XC, sehingga ini dia Z. Nah, berapa besar Z? Besar Z seperti ini, R kuadrat, akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC. Jadi kalau ini XL lebih besar dari XC atau VL lebih besar dari VC, ini rangkaian bersifat induktif. Nah, dan sebaliknya XC lebih besar dari XL, VC lebih besar dari VL, ini adalah kapasitif sifat rangkaiannya. Ya, berapa tetanya? Ya, tetanya adalah X ya, seperti ini, XL dikurang XC dibagi dengan R. Nah, sekalian, bagaimana kalau XL-nya sama dengan XC-nya? Inilah yang disebut dengan peristiwa resonansi rangkaian RLC ya. Peristiwa resonansi terjadi jika XL sama dengan XC, sehingga frekuensi resonansinya bisa dicari menjadi seperti ini. Dari rumus, XL sama dengan XC, XL adalah omega kali L, XC adalah seper omega kali C. Nah, nanti dimana omega 2 VF, maka dicarilah ini adalah F resonansinya, seper 2V akar seper LC. Nah, berikutnya anak sekalian, mari kita lihat contoh soalnya. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang memiliki frekuensi anguler, berarti ini omeganya ya. Omeganya 2500 rad per sekon. Jika R-nya 600, R 600 ohm, L-nya setengah Henry, L adalah 0,5 Henry, dan C-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 farad. Berapa Z-nya, impedansi rangkaiannya? Berarti Z itu kan rumusnya R kuadrat ya, ditambah dengan XL dikurang XC kuadrat. Nah, tinggal kita tentukan lebih dahulu XL-nya. XL adalah omega kali L. Omeganya 2500 dikali dengan L-nya setengah, 0,5 sama dengan 1250 ohm. Nah, ya. Sedangkan XC-nya adalah seper omega C sama dengan 1 per C-nya, omeganya 2500, kemudian C-nya adalah 4 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7 naik ke atas ya, 10 pangkat 7, kemudian 4 kali 2500 10.000, 10 pangkat 4 ke atas, jadi 10 pangkat 7 min 4 sama dengan 1000, 10 pangkat 3. 1000 ohm. Sehingga XL dikurang XC-nya menjadi 1250 dikurang 1000, jadi 250.
250. Maka Z-nya adalah akar dari 600 kuadrat ditambah 250 kuadrat. Isinya 650 ohm. SZ-nya 650 ohm, jadi yang C. Berikutnya kita lihat contoh nomor 9 ya. Kumparan 2 Henry, ini adalah L-nya, 2 Henry. Kapasitor 500 mikrofarad, ini C-nya 500 mikrofarad, berarti 500 kali 10 pangkat min 6 farad, jadi 5 kali pangkat min 4 farad. R-nya adalah 80 ohm. Dirangkai seri kemudian dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik V maksimumnya. Ini VM-nya ya, V maksimumnya 200 volt. Ini omeganya adalah 50 rad per second. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah, karena yang ditanya I rangkaian, berarti I-nya adalah V maksimum dibagi dengan Z. Nah, sama dengan hukum ohmnya. Nah, I V per R. Nah, R untuk rangkaian seri arus bolak-balik, RLC adalah Z. Hambatan totalnya. Kita lihat Z itu rumusnya tadi ya sama, berarti XL-nya berapa di sini? XL-nya adalah omega L 50 dikali dengan L-nya. L-nya 2. 100 ohm. XC-nya 1 dibagi dengan omega-nya 50. C-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Pangkat min 4 nya naik ke atas jadi 10 pangkat 4 per 5 kali 50, 250. Ini sama dengan 10 pangkat 4 itu adalah 10.000 dibagi 250 coret 1000 dibagi 25 dapat 40 ohm. Ini adalah XC nya, maka XL dikurang XC adalah 100 dikurang 40 sama dengan 60 ohm ya, karena XL nya lebih besar dari XC nya, berarti rangkaian bersifat induktif. Maka Z-nya berapa sekarang? Z-nya sama dengan akar 80 L kuadrat, 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Ini akan sama dengan 100 ohm. Silakan nanti dengan kalkulator ya. Sehingga I-nya sama dengan, langsung masukkan sini ya. VM-nya adalah VM-nya 200 dibagi dengan Z-nya 100. Sama dengan 2 ampere, yaitu yang D. Berikutnya mari berlatih soal. Kita lihat soal nomor 1 dan soal nomor 2. Silakan kalian pause dan kalian kerjakan. Ini soal nomor 3 dan nomor 4. Silakan kalian kerjakan. Dan jika kalian sudah bisa semua mari berlatih soal ini, silakan kalian lanjutkan mengerjakan soal-soal di tes online-nya. Demikian untuk materi rangkaian RLC.
Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.